Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal Maret 2021 ya. Sebenarnya aku lagi nggak enak badan, cuman aku nggak sampai sakit gitu ya. Jadi aku tetap lanjut untuk pembacaan, cuman ya mungkin suara aku terdengarnya lemas ya. So sorry. Dan aku nggak tahu, keadaan lagi memang memaksa untuk aku banyak banget istirahat ya. Cuman apa yang memang menjadi pekerjaan aku saat ini harus tetap aku jalanin ya, yang udah menjadi tanggung jawab. Oke, ini pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Gemini pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Kalau kamu nggak suka entah karena percintaan terus atau karir atau apalah gitu ya, so please pahami ini general reading ya. Kalau kamu ingin sesuatu yang sesuai dengan yang kamu mau, kamu bisa ambil personal reading. Oke. Gemini energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Gemini. Oke, di sini ada breathe deeply. Wow. Breathe big, let it all in. Expand your fabulous belly. Who cares if your jeans feel too tight? Here's an idea. Buy a roomier pair. Deep, full breath invigorate you. They release sadness and allow ecstasy to float in. Pause. Inhale a long, slow, and big delicious breath. Exhale. Remember, whenever the going gets tough, take a deep breath and trust that you are capable of greatness. Lalu ada nourish yourself. Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest, if so, break that pattern today. Show yourself that you care by choosing healthy, wholesome food made with love. Eat your veggies. Make a green juice and toast to your longevity. Cheers. Gemini yang terakhir di sini ada reconsider your commitment. Yes, no. Have you piled so much on your plate that there is little room for you? Identify what truly matters and graciously decline the rest. There is a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. Dan di the bottom of the decknya ada allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you are dreaming too small, or that what seems like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Oke, Gemini, aku ngeliat di sini kamu perlu banyak banget untuk consider lagi tentang apapun komitmen yang kamu buat akhir-akhir ini ataupun komitmen yang bakal kamu buat ke depannya ya. Kamu perlu untuk berpikir panjang, tarik nafas ya sebelum kamu memilih apapun. Juga aku ngeliat entah percintaan, keuangan ataupun karir, kamu harus seperti kasih makan diri kamu dulu, jiwa kamu dulu ya, untuk kamu tahu ke depannya kamu mau gimana ya. Dari jiwa yang sehat
itu bakal menghasilkan banyak hal gitu ya. Dan jiwa yang sehat juga perlu makanan yang sehat, makanan yang hijau ya, makanan yang bukan panas. Kalau kamu tahu ada diet alkali, ya diet alkali adalah diet yang memang makanan yang kita makan itu bersifat basah, enggak panas, enggak asam gitu ya. Banyak yang makanan yang hijau, banyak yang berair lah gitu ya. Dan jujur aku sejak sebelum aku masuk ke tarot dan akhirnya masuki masa spiritualitas, aku sudah diet alkali gitu ya. Jadi aku memang kalau memilih makanan ya itu udah kayak kriterianya, karena aku ada proses diet gitu ya, bukan semata-mata untuk aku jaga body, no, tapi untuk aku menyeimbangkan apa yang di dalam diri aku gitu ya. Di sini aku ngeliat kamu bisa mencoba untuk diet alkali. Kalau kamu gak tahu itu apa ya, kamu bisa cari di Google gitu ya, kamu search di sana karena banyak banget manfaatnya gitu ya. Karena diet bukan sekedar untuk tentang fisik kamu, tapi jiwa kamu gitu ya. Kamu bakal ngerasa diri kamu lebih ringan gitu ya, entah badan kamu lebih mau lebih turun ya, berat badan mau ataupun naik ya, kamu akan ngeliat perbedaannya di mana jiwa kamu merasa lebih sehat ya. Itu yang aku. Jadi jangan jadikan diet ini untuk menurunkan berat badan, karena intensinya atau niatnya nanti bakal membuat diet ini gak maksimal. Tapi ingat untuk nourish yourself, nourish your soul gitu ya. Jadi ini memang lebih ke dalam diri kamu ya. Aku ngelihat Gemini, kita lihat tarotnya ya. Ada Page of Cups. Ini jelas banget energi di mana dari tubuh yang sehat bakal menciptakan jiwa yang sehat ya. Jadi aku ngeliat lebih, kamu lihat apa yang kau masukkan ke dalam diri kamu, entah itu makanan ya, minuman, dan perkataan ya, verbal seseorang, kata-kata seseorang ya. Dan kamu harus lihat apakah itu bermakna untuk kamu pikirkan, untuk kamu ambil hati lah istilahnya, perkataan orang ya, tindakan seseorang. Jadi ini lebih, aku ngelihat ada energi seseorang yang too much ya. Kalau mengambil sesuatu itu terlalu dalam dan akhirnya bikin sakit sendiri, bikin kecewa sendiri ya. Dan akhirnya nggak merasakan kebebasan hati untuk ngerasa detach itu saat kita ngerasa nggak terikat dengan kesakitan, kekecewaan, dan ekspektasi. Ada energi Aries di sini, Strength, ada Leo. Aku ngeliat ada kemarahan ya. Aku nggak tahu kenapa Gemini, sepertinya ada kemarahan yang kamu rasakan dengan seseorang. Kamu ngerasa seseorang bisa dibilang ya nggak paham dengan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan mereka terlalu muluk dalam artian mereka ya meribetkan hal yang nggak penting. Kamu ngerasanya kayak gitu. Kemarahan ini atau kayak kesel ini ya, sebenarnya itu karena bentuk kamu berharap seseorang atau siapapun yang dekat kamu itu lebih baik ya. Namun kebanyakan dari kita itu
ingin yang namanya lebih mudah, lebih suka memanjakan kesakitan, keegoan, ya. Dan akhirnya ya aku ngeliat ada energi seperti lelah, ya, untuk seperti ya udah biarin aja sih mereka kayak gitu ya. That's not of my business gitu ya, itu bukan urusan aku. Dan aku ngeliat di mana energi ini menarik kamu ataupun dia, ya, untuk memang fokus dengan diri kamu. Ini aku ngerasain banget energi jiwa yang pengen banget untuk bebas, ya. Bebas dalam artian detach dari percintaan, materialisme, ya, dan rasa-rasa yang sesaat. Ada Aquarius di sini, ya. Dan detach dari kesakitan, kecewaan, ya. Aku ngerasain energi seseorang yang udah nggak mau peduli akan hal-hal yang kayak gitu. Ya kalau memang udah nggak, ya udah gitu, dan nggak mau ribet lah akan hal itu. Sebenarnya udah mulai menerima tentang keadaan yang seperti itu. Namun aku ngeliat ada kemarahan di sini. Aku nggak tahu kamu atau dia ini marah. Gini, proses masuk ke arah ini karena proses marah, ada kemarahan. Jadi kayak orang yang capek, ya udah sih biar aja, gue nggak peduli. Masuk ke masa yang kayak gitu ya, dalam posisi yang marah ya, justru nggak benar-benar maksimal hasilnya, ya. Sih ini akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri nantinya. Kalau terus-terusan jadikan ini alasan, ya, untuk lari dari kesakitan, dari kekecewaan, ya. Udah energi kamu Gemini banget, dan ada Judgment, The Lovers. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ya, reconsider. Pikirkan lagi keputusan kamu yang kamu ngerasa aku nggak butuh ini, aku nggak butuh itu, aku nggak butuh ini, ya. Pikirkan sekali lagi, kamu benar-benar gak butuh, pengen lepas dari situ, detach dari itu, karena memang kamu ngerasa itu gak lagi bermakna, ya, ataupun karena sakit hati, kecewa, jadi kayak udah gak peduli, marah. Seven of Cups, Six of Cups, Two of Swords. Gemini, kok aku ngelihat masa spiritualitas ini sebenarnya maju mundur dalam hidup kamu ataupun dalam hidupnya dia, dan that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, karena itulah proses, ya. Kita bukan manusia biasa, jadi kita bakal maju mundur, tapi at least kita majunya 3 langkah, jangan sampai kita mundurnya 5 langkah. Kalau mundur 1, ya oke lah gitu, ya, manusiawi gitu, ya. Namun aku ngeliat di sini jangan sampai kamu memaksakan diri kamu untuk yang belum saatnya. Jadi udah memasuki masa spiritualitas, tapi kamu memaksa untuk lebih lagi ke depannya, tapi kamu belum melepaskan kemarahan kamu, kekecewaan kamu, ya, ekspektasi kamu terhadap orang lain ataupun siapapun ini, ya. Karena kamu makin ke arah spiritualitas tapi dengan membawa beban, dan sama aja aku bisa bilang bohong, ya. Kamu gak akan jalan kemana-mana, akhirnya stuck di masa itu. Karena masa spiritualitas itu bukan seperti kita buka pintu langsung tiba-tiba masuk ke suasana yang baru. No, kita seperti memasuki sebuah jalan baru, ya, dan kita harus jalan kaki di sana, dan kita sendirian, gak ada yang menemani siapapun, ya. Dan itulah kenapa kita butuh guidance. Kita butuh ada seseorang yang udah melewati jalan itu untuk membantu kita mengarah ke arah yang mana dan menjalaninya gimana. Kita tetap jalannya sendirian, ya. Cuman kita bakal dibantu orang yang udah lewat sana, dengan dia bakal mengarahkan kamu. Dan saat di perjalanan itu,
ya. Kita harus benar-benar meninggalkan semua, apapun juga. Dan itulah yang aku lihat di energi ini, seseorang yang ingin banget spiritualitas, lepas dari semuanya ya, tapi nggak melepaskan benar-benar kesakitan, kekecewaannya ya. Pelan-pelan harus dilepasin. Oke, kita lihat klarifikasi tarotnya lagi. Oke, kita belum selesaiin tadi. Belum selesaiin ternyata ya. Five of Cups. Selesaikan dulu kartunya. Wow. Ten of Swords. Dan the last one is Two of Cups. Wow. Ini semua berawal dari sakit hati, patah hati. Ya, aku ngeliat ada energi di mana kamu pernah meninggalkan seseorang. Ya, dan akhirnya orang itu sudah menikah sekarang. Atau kamu ditinggal nikah oleh orang itu, dari kesakitan itu masih ada sampai sekarang. Dan aku bisa bilang keikhlasan itu benar-benar belum full di sini, belum enough ya, belum cukup. Walaupun mulut kamu berkatanya seperti itu, tapi energi kamu enggak ya. Si the moon dalam istilahnya kegelapan malam ya, kesendirian, kau masih mengingat siapa dia gitu ya. Apa yang terjadi antara kamu dengan dia itu seperti baru terjadi kemarin, dan itu makin kesini nyakitin kamu, ngecewain kamu, dan membuat kamu seperti berat ngejalanin hidup. Dan ini memang energi seseorang yang stuck di masa lalu ya. Si Five of Cups lagi juga keluar. The Tower. Ada Hierophant, ada energi Taurus, dan ada Hangman. Wow, Death, the Scorpio. Yap, big transformation. Apapun yang terjadi dengan kamu, dengan dia di masa lalu, itu memang harus terjadi. I'm sorry to say this ya. Mungkin kamu ngerasa kamu bisa untuk mencegahnya, untuk hal itu nggak terjadi. Seharusnya kamu nggak ngelakuin itu, seharusnya dia nggak ngelakuin ini. Aku harus bilang sama kamu, jika hal itu udah terjadi sekarang ya, berarti memang harus terjadi. Kita nggak bisa mencegah apa yang memang harus terjadi ya, karena pelajarannya ada di sana. Mau nggak mau kita harus menerima. Kita memang hidup di realita yang nggak kita mau, dan kita harus menerima keadaan ya, bahwa apapun yang kita inginkan di kehidupan ini belum tentu akan terwujud ya. Dan apakah semua orang yang hadir dalam hidup kita akan terus ada di dalam hidup kita? Enggak ya. Ini penerimaan yang berat banget ya Gemini. Jujur, aku ngerasain energinya. Hati-hati, kamu bisa stuck di sini dan bisa ngarah ke depresi kalau kamu nggak benar-benar bisa menerima. Kamu butuh guidance di sini, butuh psikolog, terapis, ya, counselor.
atau theater untuk belajar aku bisa bilang mengenali diri kamu sendiri. Ya, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. My greatest spiritual shift don't come through force, they come through freedom. Bagus banget pesannya untuk kamu ya, dimana proses spiritualitas kamu yang terbesar bukan dalam proses dimana kamu memaksanya. Seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang yang memaksa di sini ya. Proses ini datang dari kebebasan. Kebebasan apa? Kamu bebas dari masa lalu, tinggalkan semua apa yang di belakang ya, dan tinggalkan apa yang bukan menjadi kontrol kamu untuk masa depan. Live in the moment, tinggallah di masa sekarang, nggak perlu memusingkan apa. Memang terdengarnya klasik, klise ya, tapi justru hal yang klise, yang klasik kayak gini, itulah caranya. Cuman ya kitanya kadang meribetkan hal yang justru nggak ribet ya. So that's it Gemini, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian di luar sana ya. Bye.